Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini aku ingin sharing pengalaman mengenai Afzam dan buku-bukunya. Oke, aku sering dapat banyak pertanyaan dari mulai usia berapa anak bisa dibacakan buku, terus bagaimana buku yang seperti apa, cerita yang seperti apa, dan pertanyaan yang cukup menakjubkan. Sering orang tua bertanya, emang bayi itu udah ngerti kalau kita bacain buku? Oke, pertanyaan-pertanyaan itu akan aku coba jawab di video kali ini ya, jadi saksikan terus. Halo, welcome back to my channel. Bersama aku Eris dalam channel Homework yang akan berbagi tips, review, sharing pengalaman terkait peran dan keseharianku. Jangan lupa subscribe ya, dan selamat menyaksikan. Kita mulai dari pertanyaan yang sering banget ditanyakan nih, dari sejak kapan bisa dibacakan buku. Aku sharing berdasarkan pengalamanku terhadap Afzam. Jadi sejak usia kandungan memang aku sering membacakan dia buku apapun. Tujuannya karena untuk mendekatkan, menjalin kedekatan antara aku dan bayiku yang ada dalam kandungan. Karena sejatinya bayi itu kan sudah mulai bisa mendengar ya sejak usia kandungan 16 minggu. Jadi aku sering membacakan buku saat itu, walaupun ya nggak seintens ketika Afzam sudah lahir. Ketika sudah lahir, aku mulai rutin dan sering membacakan buku itu sejak usia 2 minggu. Dan aku jadikan membacakan buku itu sebagai rutinitas dari tidur menuju jam tidurnya Afzam. Ketika jam tidur itu datang, entah itu siang ataupun malam, seringnya sih malam ya, sangat teratur itu. Aku mulai dari membacakan buku, kemudian menggantikan baju dan lain sebagainya, dan bayi tahu kalau saat kita mulai membacakan buku dan lain sebagainya itu adalah waktunya tidur. Nah gitu. Jadi membaca buku aku jadikan sebagai rutinitas dari rutinitas akan tidurnya Afzam. Kalau pertanyaan yang kedua, banyak mengenai buku yang seperti apa yang cocok untuk anak ataupun bayinya gitu kan ya. Jika kita memang mau membacakan kepada bayi, kita yang membacakan, bukan anak-anak atau bayi yang eksplorasi, itu bisa buku dengan jenis apapun, namun sebaiknya yang bergambar sehingga bayi ataupun anak bisa melihat gambarnya. Tapi dia tidak eksplorasi, dia hanya melihat seperti ini, kita dan bayi kita gitu. Dia hanya lihat di sini gitu, tidak pegang. Oke. Namun jika tujuannya bayi atau anak akan eksplorasi si buku itu, maka ada kriteria khusus yang aman dan cocok untuk setiap usianya. Oke, kita simak ya jenis-jenis buku berdasarkan bahannya. Yang pertama, ada soft book. Ini soft book ini adalah buku yang halus, lembut gitu kan ya, bisa digigit juga asalkan kita pastikan ini selalu bersih. Ini adalah buku yang terbuat dari kain dan busa di dalamnya. Ini biasanya buat anak di bawah 1 tahun atau kita katakan bayi ya, untuk buku pertamanya. Nah, bukunya ini biasanya ada juga yang dilengkapi dengan fitur bunyi-bunyi gitu. Jadi di dalamnya kayak ada plastik, terus kalau dipegang kesek gitu kan ya. Ada juga yang dilengkapi dengan mute-mute gitu. Cuman kalau saranku lebih baik yang polosan tanpa ada benda-benda kecil yang memungkinkan masuk ke dalam hidung ataupun mulut anak atau bayi kita, karena mereka kan baru banget nih mengenal buku. Berdasarkan jenisnya, buku yang kedua yang biasa digunakan adalah board book. Board book adalah buku yang tebal seperti ini ya, kepingannya tebal dan dia tidak mudah sobek. Ini cocok digunakan untuk anak-anak ataupun bayi, anak-anaknya mungkin di usia balita ya, ataupun anak yang baru pertama dikasih buku gitu. Misalnya teman-teman punya anak yang udah usianya 4 tahun tapi baru pertama nih megang buku gitu. Baiknya kita kasih buku yang berbahan board book karena tidak mudah sobek. Untuk anak-anak yang pertama
kali dikasih buku, biasanya mereka belum terbiasa dalam membuka lembaran buku, dalam memperlakukan buku, atau memegang buku memegang lembaran itu seperti apa, mereka belum terbiasa. Jadi board book ini lebih aman karena tidak mudah sobek. Selanjutnya, berdasarkan bahannya, buku juga ada yang bahannya seperti ini. Oke. Ini adalah picture book atau buku yang gambarnya besar-besar ya. Ini ini namanya hardcover, hardbook. Ini hardcover di mana covernya doang yang tebal, sedangkan atasnya dalamnya itu lembaran-lembaran tipis seperti ini. Ya, ini berdasarkan jenisnya, ini hardbook gitu. Dan yang terakhir, biasanya ini adalah buku-buku cerita yang sebentar. Mana ya? Nah, ini adalah soft cover atau paperback. Dalamnya semuanya tipis, hanya bagian covernya memang kertasnya seperti karton, agak tebal, tapi ini paperback ya. Ini bisa digunakan untuk usia yang lebih atas, katakanlah SD, sedangkan ini bisa balita ataupun anak usia TK udah bisa kasih ini. Balita yang dari bayi sudah kenal buku biasanya sudah tahu cara memperlakukan buku dan dia akan lebih hati-hati dalam membuka lembaran buku. Oke, itu dari jenis-jenis buku. Jadi kalau ditanya sebagai jenis buku apa yang bisa aku kasihkan kepada bayiku gitu kan ya, kalau dari material buku atau bahan bahan untuk membuat buku itu tadi urutannya ada ini, kemudian softbook, boardbook, terus hardcover sih sebenarnya sama ini nggak begitu ngaruh ya, cuman ini kekuatan cover aja sih, dalamnya dia juga tetap tipis sama kayak ini, cuman at least dia nggak lebih gampang lecek gitu. Kalau ini kan ketekuk dikit ya, dia kusut dua-duanya gitu. Ya semuanya gitu ya, sebuku-buku dia kalau ketekuk, ini kan nggak mudah ketekuk gitu. Itu dari jenis buku yang bisa teman-teman mulai kasih kepada anaknya gitu kan ya. Tadi kita sudah membahas mengenai jenis buku berdasarkan material pembentuknya gitu kan ya. Sekarang kita akan membahas mengenai buku berdasarkan jenis isinya. Oke. Yang pertama yang cocok untuk anak bayi tepatnya ya, untuk bayi 0 sampai 3 bulan adalah buku yang seperti ini, yang high contrast. Teman-teman bisa lihat, ini bukunya akan sangat bagus untuk menstimulasi perkembangan penglihatannya. Oke, seperti ini. Bukunya sangat simple ya, lucu banget. Kemudian buku berdasarkan jenis buku itu ada storybook yang memang diperuntukkan untuk di bawah 1 tahun, berarti 3 sampai 3 bulan sampai 1 tahun ataupun 3 tahun bisa ya. Nah, ini dengan buku yang dimana tidak begitu ramai belakangnya. Ini juga ada buku yang tidak begitu, storybook yang tidak begitu ramai ya. Dan ada juga buku referensi. Buku referensi itu buku yang menjelaskan tentang sesuatu hal. Nah, misalnya ini ya, buku yang menjelaskan sesuatu hal ini. Nah, ini biasanya bersifat ilmiah dan tidak fiksi gitu ya. Kalau kata kita nyaman non fiksi ini teh. Nah, seperti ini. Biasanya buku-buku sekarang tuh udah mulai interaktif sih. Mereka memberikan gitu, buka tutup gitu bagus ya. Terima kasih. Nah, ini picture book. Kemudian ada activity book. Activity book itu dimana? Iya udah. Nanti ya. Activity book itu dimana anak-anak bisa mengerjakan sesuatu atau beraktivitas dengan buku-buku yang
Nah, ini misalnya mewarnai. Gitu ya. Nah, jadi kalau buat anak usia ini apa? Anak usia itu apa? Tergantung. Jadi biasanya setiap buku itu ada rekomendasi usianya. Kalau ini kan buat preschool gitu kan ya. Kalau ini buat usia berapa? Ini karena dia sangat sederhana. Very first question itu biasanya dimulai dari anak-anak usia setahun udah bisa bekasi ini. Kalau misalnya question yang tebal gini, yang lebih kompleks jawabannya berdasarkan isi teksnya, ini bisa di usia dari mulai 3 tahun kayak gitu sih. Ini apa ya, walaupun nggak ada rekomendasi usia, kita sebagai orang tua bisa pilih aja fakta mana yang udah mulai cocok untuk anak-anak kita tahu gitu. Nah, ini mungkin kayak gini untuk usia yang lebih besar ya. Cuman karena ini banyak gambarnya menarik, aku udah kasih sih ke Af, walaupun akhirnya kita ya bacakan yang sangat sederhana gitu, kita hanya melihat gambar dan kasih fakta sedikit dari gambar-gambar yang ada. Kayak gitu deh teman-teman. Ada pertanyaan lagi mengenai buku dan harus kasih buku yang seperti apa? Boleh tulis di komen ya. Semoga ini bisa membantu untuk teman-teman yang mau mulai atau masih bingung mengenai buku apa yang harus aku kasih kepada anakku. Oke, sekian dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.